Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Fahrunisa Ainul Umami, Saya Hendra Irawan, saya Dezar. akan menjelaskan materi bab 4, yaitu cerpen. Selamat menonton. Di sini saya akan menyampaikan 2 macam unsur-unsur dalam cerpen. 1. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembangun sebuah karya sastra. Unsur intrinsik dibagi menjadi 6. 1. Tema. Tema adalah ide utama dalam pembangun cerpen. Tema merupakan landasan dasar penulis cerita. Tema yang sering digunakan adalah tema yang bertentang dengan masalah sosial, religius, kepahlawanan, hingga cinta kasih. 2. Alur. Alur adalah pengembangan cerita yang ditentukan oleh sebab akibat pengembangan cerita agar menjadi lebih beragam. Alur dibagi menjadi 3. 1. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. 3. Latar. Latar adalah landasan dasar menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial. Latar dibagi menjadi 3. 1. Latar tempat, 2. Latar waktu, 3. Latar suasana. Latar tempat berkaitan erat dengan lokasi atau tempat terjadinya kejadian pada cerita tersebut, baik secara fakta maupun imajinasi pengarang. 2. Latar waktu. Latar waktu berkaitan dengan waktu terjadinya kejadian pada cerita tersebut, baik pada masa lampau, masa kini, ataupun masa depan. 3. Latar suasana. Latar suasana menggambarkan suasana yang terjadi dalam cerita tersebut, baik suasana bahagia, sedih, maupun tegang. 4. Penokohan atau tokoh. Penokohan atau tokoh adalah pelukisan tokoh yang berada dalam cerita tersebut. Tokoh dibagi menjadi 3. 1. Tokoh protagonis, 2. Tokoh antagonis, dan 3. Tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang baik, biasanya diperankan oleh tokoh utama. 2. Tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat, yang biasanya tidak sepemikiran dengan tokoh utama. 3. Tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu. 5. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digunakan oleh pengarang sebagai sarana menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan peristiwa-peristiwa yang menjadi sebuah cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 3. 1. Sudut pandang orang ketiga, 2. Sudut pandang orang pertama, dan sudut pandang campuran. Sudut pandang orang narator. Sudut pandang orang ketiga adalah seseorang yang berada di luar cerita, yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dan menampilkan diri pada cerita tersebut, seperti ia, dia, dan mereka. 2. Sudut pandang orang pertama. Narator sudut pandang orang pertama adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita tersebut. Ia adalah tokoh si aku. 3. Sudut pandang campuran. Sudut pandang campuran adalah gabungan antara sudut pandang orang ketiga dan sudut pandang orang pertama. 6. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dari cerita cerpen. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar cerita cerpen. Unsur ekstrinsik dibagi menjadi 3. 1. Bahasa. Bahasa adalah sarana yang digunakan dalam cerita tersebut. 2. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang berkaitan erat dengan cerita yang dihasilkan oleh ide cerita. 3. Nilai-nilai dalam cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen dibagi menjadi 5. 1. Nilai moral. Nilai moral berkaitan erat dengan akhlak dan budi pekerti. 2. Nilai sosial. Nilai sosial berkaitan erat dengan norma. 3. Nilai budaya. Nilai budaya berkaitan erat dengan tradisi yang ada dalam masyarakat. 4. Nilai religi. Nilai religi berkaitan erat dengan Tuhan Yang Maha Esa. 5. Nilai politik. Nilai politik berkaitan erat dengan sejarah. Hanya itulah penjelasan unsur-unsur yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang majas.
Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Majas dibagi menjadi 4 macam: majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan suatu objek dengan objek lainnya. Majas perbandingan dibagi menjadi 11 macam majas. 1. Majas alegori. Majas alegori adalah majas yang menyatakan suatu hal dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contoh, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. 2. Majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda mati tersebut memiliki sifat selayaknya manusia. 3. Majas metafora. Majas metafora adalah majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contoh, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. 4. Majas metonimia. Majas metonimia adalah majas yang menyatakan suatu hal dengan kata lain yang punya keterkaitan. Contoh, jemaah haji Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Garuda. 5. Majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan perasaan atau emosi terhadap simbol, objek, ataupun situasi lain yang berbeda. Contoh, suara hujan mengingatkanku akan kesegaran dan ketenangan. 6. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan secara berlebih-lebihan dan tidak masuk akal. Contoh, dentuman itu menggelegar membelah angkasa. 7. Majas simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan dua hal dengan kata seperti atau sebagai. Contoh, kulitnya putih seperti salju. 8. Majas antonomasia. Majas antonomasia adalah majas yang menggunakan nama atau gelar untuk mewakili seseorang atau sesuatu yang lebih spesifik, untuk menyampaikan ide atau perasaan secara implisit. Contoh, Bapak Proklamator, mengacu pada Soekarno yang merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia. 9. Majas pars pro toto. Majas pars pro toto adalah majas yang menggunakan sebagian unsur atau objek untuk mengungkapkan keseluruhan objek. Contoh, dari tadi pagi ia tak menampakkan batang hidungnya. 10. Majas totem pro parte. Majas totem pro parte adalah majas yang mengungkapkan keseluruhan objek padahal hanya sebagian objek saja. Contoh, Indonesia mengalahkan Malaysia dalam pertandingan sepak bola tadi malam. 11. Majas eufemisme. Majas eufemisme adalah majas yang menggunakan ungkapan lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan. Contoh, saat ini sedang dibahas penyesuaian tarif tol. Itulah penjelasan mengenai majas perbandingan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai majas sindiran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang menyatakan suatu hal dengan maksud menyindir. Majas sindiran dibagi menjadi 3 macam majas. 1. Majas ironi. Majas ironi adalah majas yang digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Contoh, suaranya sangat merdu sekali seperti kaset kusut. 2. Majas sarkasme. Majas sarkasme adalah majas sindiran yang paling kasar. Contoh, putih benar wajah kamu, sampai bisa aku sendoki bedaknya. 3. Majas sinisme. Majas sinisme adalah majas yang bersifat mencemooh terhadap ide atau pemikiran. Contoh, kamu sudah pintar kan? Kenapa masih bertanya sama aku? Itulah penjelasan mengenai majas sindiran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis majas penegasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang digunakan untuk menyatakan suatu hal secara tegas. Majas penegasan dibagi menjadi 7 macam majas. 1. Majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang digunakan dengan menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas atau sebenarnya tidak diperlukan. Contoh, dia sudah turun ke bawah. 2. Majas repetisi. Majas repetisi adalah majas pengulangan kata, frasa, atau klausa untuk mempertegas maksudnya. Contoh, awas, tunggu kedatanganku besok, tunggu. 3. Majas retorika. Majas retorika adalah majas berbentuk kalimat tanya, namun tidak memerlukan jawabannya. Kalimat tanya tersebut digunakan sebagai penegasan akan suatu hal. Contoh, siapa yang tidak ingin terlahir kaya raya? 4. Majas aliterasi.
Majas aliterasi adalah majas pengulangan kata konsonan pada awal kata. Contoh, beli baju biru bersama Budi. 5. Majas metonimia. Majas metonimia adalah majas yang menggunakan kata atau frasa untuk mewakili suatu objek. Kata yang digunakan biasanya memiliki keterkaitan dengan objek tersebut. Contoh, Jonas dikenal sebagai anak kutu buku di sekolahnya. 6. Majas simbolik. Majas simbolik adalah majas yang menggunakan simbol atau lambang untuk mengekspresikan ide atau perasaan. Contoh, mawar merah, simbol dari cinta yang romantis. 7. Majas paralelisme. Majas paralelisme adalah majas penegasan yang menggunakan pengulangan kata. Pengulangan ini memiliki gaya ritme atau bahasa yang sama untuk mengekspresikan ide atau perasaan. Contoh, siang hari adalah untuk bekerja, malam hari adalah untuk beristirahat. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang majas pertentangan. Majas pertentangan adalah majas yang menyatakan suatu hal dengan mempertentangkan dengan hal yang lainnya. Majas pertentangan dibagi menjadi 3 macam. 1. Majas litotes. Majas litotes adalah majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contohnya seperti, silakan datang ke gubuku yang kumuh. 2. Majas antitesis. Majas antitesis adalah majas yang menggunakan 2 kata berlawanan untuk mempertentangkan terhadap 2 hal. Contoh, dia adalah cahaya dalam kegelapan, sekaligus bayangan dalam cahaya. 3. Majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang mengandung pertentangan antara kenyataan dengan fakta yang ada, tetapi pada kenyataannya mengandung kebenaran. Contoh, daerah ini tandus, tetapi masyarakatnya makmur. Itulah penjelasan majas-majas yang dapat saya berikan. Penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi B, simpulan unsur pembangun cerpen. Simpulan unsur pembangun cerpen terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hubungan antar unsur pembangun cerpen. Yang kedua adalah bukti unsur pembangun cerpen. Next, ke materi berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi D, yaitu langkah-langkah menyusun cerpen. Yang pertama adalah menentukan tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Tema cerita menjiwai cerita atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Tema juga biasanya membahas tentang cinta kasih, persahabatan, persoalan nasib, ataupun kehidupan rumah tangga. Yang kedua adalah menentukan pusat pengisahan atau sudut pandang. Pusat pengisahan atau sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan diri terhadap cerita dari sudut mana pengarang bisa memandang ceritanya. Yang ketiga adalah perwatakan. Perwatakan adalah sifat-sifat tokoh yang digambarkan dalam cerita. Biasanya melalui 2 metode, yaitu metode analitik dan metode dramatik. Metode analitik adalah pengarang secara langsung menceritakan sifat-sifat tokoh dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya, misalnya sombong, rendah hati, pemalu, dan lain sebagainya. Yang kedua, metode dramatik. Metode dramatik adalah watak tokoh yang tidak diceritakan secara langsung oleh pengarang, namun melalui aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan nama, yang kedua adalah penggambaran fisik, bisa melalui cara berpakaian, postur tubuh, ataupun reaksi antar tokoh. Yang ketiga adalah penggambaran melalui cakapan, baik dialog maupun monolog. Yang keempat adalah menentukan latar atau setting. Latar atau setting adalah keterangan ruang atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerita. Pengarang harus bisa menentukan keterangan waktu, tempat, dan suasana pada kisah yang ingin diceritakan. Yang kelima adalah menyajikan peristiwa yang ditentukan oleh alur. Alur adalah jalinan atau rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat dan juga memiliki beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama ada tahap penyituasian. Tahap penyituasian adalah tahap pembuka cerita yang dimana sebagai pemberi informasi awal yang berfungsi untuk melandasi cerita pada tahap berikutnya. Yang kedua adalah tahap kemunculan konflik. Adalah tahap ini merupakan tahap awal munculnya konflik. Konflik itu sendiri akan berkembang menjadi konflik-konflik pada tahap berikutnya. Yang ketiga adalah tahap peningkatan konflik. Tahap ini adalah konflik yang muncul pada tahap sebelumnya akan berkembang dan kemudian menjadi peristiwa-peristiwa yang menjadi inti cerita yang mencengangkan dan menegangkan. Yang keempat adalah klimaks. Klimaks adalah
Penggambaran watak tokoh yang terjadi atau ditimpakan kepada para pemeran telah mencapai intensitas puncak. Klimaks pada cerita akan dialami oleh tokoh utama yang berperan sebagai pelaku dan penderita konflik utama. Yang kelima adalah penyelesaian. Konflik-konflik yang telah mencapai klimaks akan diberi penyelesaian. Ketegangan dikendurkan dan konflik-konflik tambahan jika ada diberi jalan keluar. Dan kemudian cerita diakhiri. Pada tahap ini disesuaikan dengan tahap akhir di atas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Baik, sekian video materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga terhibur. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.